Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kembali setelah ujian tengah semester. Kita akan membahas materi yang keempat, yaitu turunan fungsi sederhana. Silakan Anda persiapkan materinya. Anda buka buku saya di halaman 71. Ya. Alat tulis jangan lupa. Kita mulai ya. Jadi kita akan berbicara mengenai turunan fungsi sederhana. Konsep turunan fungsi sederhana itu sebenarnya sudah Anda bahas ketika Anda belajar di SMA. Jadi ini mengulang kembali materi yang sudah Anda peroleh di SMA. Bahkan di SMP pun sebenarnya konsep turunan fungsi itu sudah dipelajari. Kalau kita berbicara mengenai fungsi, kemudian kita cari turunan fungsinya, itu ada dua. Yang pertama adalah fungsi sederhana, yaitu sebuah fungsi yang memiliki satu variabel bebas, dan yang kedua adalah fungsi majemuk, fungsi di mana variabel bebasnya lebih dari 2. Yang kita bahas kali ini adalah fungsi sederhana, yaitu sebuah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas. Turunannya kita sebut dengan derivatif fungsinya. Ya, silakan kita buka di buku saya halaman 71. Yang dimaksud dengan turunan fungsi itu apa? Turunan fungsi itu disebut juga dengan derivatif. Adalah pengukuran perubahan dari suatu fungsi. Karena turunan fungsi ini mengukur perubahan nilai variabel terikat, ketika nilai variabel bebasnya berubah dengan sangat kecil digunakan konsep limit. Jadi kalau kita berbicara turunan fungsi, nanti akan terkait dengan konsep limit fungsi. Penulisan turunan fungsi, misalnya Y sama dengan fungsi dari X, ya. Karena ini Y sama dengan fungsi daripada X, di mana X adalah variabel bebasnya, Y variabel terikatnya, maka turunan fungsinya itu dinotasikan dengan F aksen X atau dy dx. Jadi yang umumnya seperti ini. Jadi Y sama dengan fungsi X, turunannya adalah dy dx. Ini turunan fungsi pertamanya. Kalau misalnya Anda mencari turunan fungsi keduanya, tinggal Anda turunkan lagi. Misalnya turunan keduanya Y aksen 2 atau D kuadrat Y dx kuadrat dan seterusnya. Ya. Ini itu konsep yang umum berkaitan dengan turunan fungsi. Cara memperoleh turunan fungsi itu bagaimana? Kalau kita menggunakan konsep limit, maka turunan fungsi itu sebenarnya diperoleh secara bertahap. Misalnya begini, katakanlah ini sebuah fungsi, di mana X sebagai variabel bebasnya. Artinya apa? Perubahan daripada variabel Y itu nanti ditentukan oleh variabel X-nya. Kalau X-nya berubah sebesar delta X, maka Y-nya juga akan berubah sebesar delta Y. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Kalau X-nya berubah sebesar delta X, maka Y-nya juga akan kita tambah dengan delta Y. Sehingga nanti persamaannya bisa kita bentuk menjadi delta Y sama dengan Fx plus delta X min Fx. Ya. Kalau ruas kirinya ini kita bagi dengan delta X, maka akan diperoleh yang disebut dengan koefisien diferensi. Ya, koefisien diferensi. Ini yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, limit dari koefisien diferensi delta Y, delta X untuk delta X mendekati 0, ini yang kita sebut dengan turunan fungsi dy dx. Ya. Jadi ini adalah limit dari koefisien diferensinya. Jadi ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama menentukan perubahan variabel Y-nya karena variabel X-nya berubah. Kemudian menentukan koefisien diferensinya. Kemudian mencari limit dari koefisien diferensi yang kita sebut dengan turunan fungsinya. Saya berikan contoh secara sederhana. Misalnya begini. Katakanlah saya mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan 2X kuadrat.
Kalau Anda diminta untuk mencari turunan fungsinya, ya, secara sederhana, Anda tulis dengan Y aksen atau F aksen X atau dy dx itu sama dengan 4x. Ini hasilnya. Jadi ini turunannya. Ya, 4x. Bagaimana kita bisa memperoleh 4x itu ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan dulu perubahan variabel y-nya kalau x-nya berubah sebesar delta x. Jadi kalau ini berubah sebesar delta x, maka ini juga akan berubah menjadi y plus delta y sama dengan 2 kali x plus delta x kuadrat. Ya, ini kalau kita jabarkan, y plus delta y sama dengan 2x kuadrat plus 4x delta x plus 2 delta x kuadrat. Ya, 4 dari mana? Anda faktoralkan bentuk persamaan x plus delta x kuadrat ini. Sekarang yang saya cari adalah delta y-nya. Berarti y-nya saya pindah ke ruas sebelah kiri. 2x kuadrat plus 4x delta x plus 2 delta x kuadrat min z. Z itu kan sama dengan ini. Ya, berarti delta y sama dengan, ini habis berarti ya, 4x kali delta x plus 2 delta x kuadrat. Ini yang pertama. Perubahan daripada variabel y-nya. Kalau variabel x-nya berubah sebesar delta x. Sekarang yang kedua, kita mencari koefisien diferensi. Atau saya notasikan dengan dk. dk itu adalah delta y dibagi dengan delta x. Berarti berapa ini? Delta y dibagi dengan delta x sama dengan 4 delta x ya. X plus 2 delta x kuadrat dibagi dengan delta x. Berarti sama dengan 4x plus 2 delta x. Ya, ini habis. Jadi ini koefisien diferensinya. Ya, dk sama dengan 4x plus 2 delta x. Baru langkah yang ketiga, kita menentukan turunan fungsinya. Turunan fungsinya itu adalah limit dari delta y dibagi delta x untuk delta x mendekati 0. Berarti berapa tadi? 4x plus 2 delta x ya. Untuk delta x mendekati 0 berarti 4x plus 2 kali 0 sama dengan 4x. Nah, 4x ini sebenarnya sama dengan turunan fungsinya. Sama dengan limitnya ini. Jadi prosesnya seperti itu. Cara ini tidak efisien kita pakai kalau model persamaannya itu lebih dari 1. Misalnya Anda diminta untuk menentukan persamaan pangkat tinggi. Kalau menggunakan cara seperti ini agak rumit, ya lama caranya. Oleh karena itu dalam konsep turunan fungsi kita menggunakan kaidah-kaidah diferensiasi. Ini rumus-rumusnya, ada 18 rumus sebenarnya. Tapi saya mengambil yang pokok-pokok saja. Misalnya, kalau bentuknya konstanta, misalnya Y sama dengan K, turunannya berapa? Katakanlah Y sama dengan 5, maka turunannya itu sama dengan 0. Nah, ingat sudah, dy sama dengan 0. Kalau fungsi pangkat, misalnya Y sama dengan X pangkat N, turunannya berarti sama dengan N kali X N-1. Ya, perlu diingat. Ya. Jadi kalau Y sama dengan 3X pangkat 3, turunannya berarti sama dengan 3X kuadrat. Itu diferensi fungsi pangkat. Sekarang diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Misalnya Y sama dengan 5X pangkat 3. Ini konstantanya, ini fungsinya. Ya, kalau Y sama dengan
5x pangkat 3, maka turunannya sama dengan 5 kali 3x kuadrat. Ya, ini kita turunkan menjadi 3. 5 kali 3x kuadrat, 15x kuadrat. Ini kan dari berapa? dy dx sama dengan 5 kali 3x n-1. Atau 5 kali 3x pangkat 2. Atau sama dengan 15x kuadrat. Ya. Nih. Kemudian diferensiasi pembagian konstanta dengan fungsi. Ya. Kalau konstanta dengan fungsi, pakai rumus nih, y sama dengan 5 dibagi x pangkat 3. dy dx-nya sama dengan 5 kali 3x kuadrat dibagi 3x kuadrat kali 2. Atau min 15x kuadrat. Ya. Nanti kita lihat di konsep pembagian. Ini penjumlahan. Kalau penjumlahan, ya tinggal Anda turunkan saja. du dx plus du dx. Jadi misalnya begini. Katakanlah y sama dengan a plus b. Maka turunannya itu sama dengan a aksen plus b aksen. Ya, a aksen plus b aksen. Jadi kalau misalnya katakanlah ini ya, 4x kuadrat plus 3x kuadrat. Y sama dengan 4x kuadrat plus x pangkat 3. Anda turunkan ini dan Anda turunkan ini. Berarti dy dx-nya sama dengan 8x plus 3x kuadrat. dy dx itu artinya turunan fungsi y untuk x. Jadi begitu, turunan fungsi y untuk x. Demikian juga kalau bentuknya perkalian. Misalnya y sama dengan u kali v. Maka turunannya sama dengan u aksen kali v plus v aksen kali u. Misalnya ini ya, y sama dengan 4x kuadrat kali x pangkat 3. Nah ini, turunan fungsinya berapa? dy dx-nya sama dengan, Anda bisa langsung mengalihkan. Misalnya 4x kuadrat kali x pangkat 3 berapa? 4x pangkat 5. Kalau diturunkan, berarti sama dengan 20x pangkat 4. Ya. Bisa sama seperti ini. Nah. Ya. Menunjukkan sama aja seperti ini. Ya, bisa langsung. Atau dalam bentuk lain, dy dx-nya sama dengan u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Anda turunkan satu persatu dulu. Jadi misalnya ini ya, 4x kuadrat. Ini turunannya berapa? 8x kali x pangkat 3 plus 4x kuadrat kali 3x kuadrat. Ini berarti berapa? 8x kali x pangkat 3, 8x pangkat 4 plus 12x pangkat 4. Ya, ini kan sama dengan 20x pangkat 4 sama. Boleh menggunakan rumus ini. Itu kalau perkalian fungsi. Kemudian pembagian fungsi. Ini yang bab sebelumnya tadi itu. Kalau pembagian fungsi misalnya karena y sama dengan u dibagi v. Maka turunannya dy dx-nya sama dengan u aksen kali v min u kali v aksen dibagi v kuadrat. Nah, diingat rumusnya ini. Ya, misalnya ini. Y sama dengan 4x kuadrat dibagi x pangkat 3. Maka turunannya y aksennya atau dy dx-nya ini kita anggap sebagai u. Ini kita
anggap sebagai V-nya. Ini kita turunkan dulu. Berarti sama dengan 8X kali X pangkat 3 min 4X kuadrat kali 3X kuadrat dibagi X pangkat 3 kuadrat. Ya, kan sama seperti ini. Nah, tinggal Anda carikan aja ini. 8X kali X pangkat 3 itu sama dengan 8X pangkat 4 min 4X kuadrat kali 3X kuadrat berarti sama dengan 12X pangkat 4. Ini kan ya. Hasilnya kan ini. 8X pangkat 4 min 12X pangkat 4 dibagi X pangkat 6. Sama dengan min 4 per X kuadrat. Atau sama dengan min 4X pangkat min 2. Ya. Ini karena pangkatnya sama, berarti sama dengan 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1 min 4. Ya. Nih. Nah, ini diferensial fungsi komposit nanti Anda pelajari. Ya, fungsi komposit misalnya Y sama dengan U pangkat X. Nanti Anda turunkan Y sama dengan U kuadrat. Berarti sama dengan DY DU. Turunan Y untuk U. Kalau kita turunkan sama dengan ini dimisalkan katakanlah ya. Y sama dengan U kuadrat. Turunannya adalah ini. DY DU 2U. Turunan daripada ini DU DX-nya sama dengan ini 12X kuadrat. Ya, kalau kita masukkan ke bentuk aslinya ini DY DX sama dengan DY DU kali DU DX ya. Ketemunya sama dengan 96X pangkat 5 plus 120X kuadrat. Ya. Nih. Dah. Itu secara sederhana. Kemudian kita akan membahas mengenai maksimum dan minimum pada fungsi. Anda buka di buku saya halaman 77. Ya. Ini adalah salah satu kegunaan dari turunan fungsi. Turunan fungsi itu bisa digunakan untuk menentukan titik ekstrim daripada sebuah fungsi. Ya, jadi salah satu kegunaannya adalah untuk menentukan maksimum dan minimum pada fungsi. Sebagai contoh seperti ini misalnya. Kalau saya mempunyai sebuah fungsi Y sama dengan fungsi dari X, maka fungsi tersebut akan memiliki nilai ekstrim. Ini fungsi kuadrat misalnya, maupun fungsi pangkat tinggi akan memiliki titik maksimum dan minimum pada fungsi tersebut jika dipenuhi dua syarat. Jadi ada dua syarat yang dipenuhi. Y sama dengan fungsi dari X. Ini akan mencapai titik ekstrimnya jika yang pertama, turunan pertama fungsinya sama dengan 0. Yang kedua, kalau turunan kedua fungsinya lebih kecil daripada 0, titik ekstrimnya akan maksimum. Tapi kalau turunan kedua fungsinya lebih besar daripada 0, titik ekstrimnya akan minimum. Jadi lebih praktis menggunakan cara ini daripada cara kita kemarin. Misalnya, katakanlah saya mempunyai fungsi Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Kalau saya menggunakan cara kemarin, ya, dengan menggunakan metode matematis untuk menggambar grafik ini, karena koefisien arahnya adalah positif, grafiknya kalau kita gambar akan membuka ke bawah seperti ini.
Ya, kita bisa menentukan titik puncaknya. Titik puncaknya ada di sini. 4 dan min 4. Ini kemarin saya sebut dengan titik puncak. Ya, cara kita kemarin titik puncaknya itu ordinatnya adalah min B per 2A, absisnya min D per 4A. Ini absis, ini ordinatnya. Nanti akan ketemu 4 dan min 4. Titik puncaknya 4 dan min 4. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X 2 dan 6. Titik potongnya dengan sumbu Y itu 12. Karena koefisien arahnya adalah positif, maka grafiknya kalau kita gambar akan membuka ke bawah seperti ini. Ini cara kita kemarin. Ya. Nah, sekarang kita lebih praktis menggunakan turunan fungsi. Kalau kita pakai turunan fungsi bagaimana? Misalnya kita diminta untuk menentukan titik ekstrim fungsinya dari persamaan ini. Ya. Syaratnya itu yang pertama, turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Kalau kita turunkan berapa? Berarti 2x min 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8, x-nya sama dengan 4. Ini absisnya. Kalau absisnya sama dengan 4, maka y-nya, ordinatnya kita masukkan ke sini. Anda masukkan ke x kuadrat min 8x plus 12, berarti ketemu sama dengan min 4. Jadi titik ekstrimnya itu 4 dan min 4. Sekarang kita cek pada turunan keduanya. D kuadrat y dx kuadrat sama dengan 2. 2 itu lebih besar daripada 0. Karena lebih besar daripada 0, maka titik ekstrimnya adalah minimum. Ya, titik ekstrimnya minimum. Titik ekstrimnya minimum, Anda gambar grafiknya menjadi seperti ini. Ini pakai Graver Free. Saya kira lebih mudah pakai Graver Free untuk menggambar grafiknya. Ya, jadi Anda ingat syaratnya saja. Untuk menentukan titik ekstrim dari sebuah fungsi, itu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan keduanya kita cek. Kalau lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan minimum. Kalau turunan keduanya lebih kecil daripada 0, fungsinya akan maksimum. Titik ekstrim. Kebetulan ini fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat itu hanya ada satu titik ekstrim. Absolut maksimum dan absolut minimum. Kalau ke bawah begini, ya berarti ini kita sebut dengan titik ekstrim absolut. Ya, titik ekstrim. Kalau seperti ini juga titik ekstrim. Ini titik ekstrim yang maksimum, ini titik ekstrim yang minimum. Ya, untuk mengingat kembali. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya fungsi pangkat tinggi atau fungsi kubik? Anda bisa lihat di buku saya di halaman 77. Ya. Titik maksimum atau minimum untuk fungsi kubik serta titik beloknya dapat dicari melalui turunan pertama dan kedua dari fungsi tersebut. Misalnya begini. Katakanlah saya mempunyai fungsi kubik y sama dengan 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 24x plus 30. Ini ada di buku saya di halaman 77. Kalau mencari titik ekstrimnya bagaimana? Kalau itu fungsi pangkat tinggi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, fungsinya akan memiliki titik ekstrim. Dan yang kedua, fungsi tersebut tidak memiliki titik ekstrim. Tetapi semua fungsi pangkat tinggi akan memiliki titik belok. Jadi ada dua kemungkinan untuk fungsi pangkat tinggi. Ya. Kemungkinan yang pertama, misalnya kalau saya gambar secara sederhana, nah seperti ini. Jadi ada dua titik ekstrim. Ini yang pertama, titik yang kedua. Atau yang kedua, fungsinya akan berbentuk seperti ini. Jadi tidak ada titik ekstrimnya. Hanya ada titik belok. Ya. Secara sederhana seperti ini.
Dari mana kita bisa mengetahui bahwa fungsi itu memiliki titik ekstrim atau tidak? Nanti kita lihat pada diskriminan turunan pertama dari fungsi tersebut. Nanti kita buktikan. Ya, kita buktikan. Sekarang kita kembali ke soal yang pertama ini. Misalnya kita diminta untuk menentukan titik ekstrim dari persamaan garis Y sama dengan 2X pangkat 3 min 15X kuadrat plus 24X plus 30. Ya. Bagaimana kita mencarinya? Ya, syarat dulu. Syarat titik ekstrim itu turunan pertamanya sama dengan 0. Selalu menggunakan ini. Ya, nah sekarang kita cari. Berarti turunannya berapa ini? dy dx-nya. 6x kuadrat min 30x plus 24 sama dengan 0. Ya, misalnya ini kalau saya bagi dengan 6, x kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Ya, dari turunan pertamanya ini sekarang kita cari diskriminannya untuk menentukan apakah fungsinya memiliki titik ekstrim atau tidak. Anda cek misalnya. Diskriminannya kan B kuadrat min 4AC. Berarti 25 min 4 kali 1 kali 4. 25 dikurangi 16, 9. Lebih besar daripada 0. Karena lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan memiliki titik ekstrim. Jadi itu ya yang perlu diketahui. Kalau diskriminannya lebih kecil daripada 0, tidak akan memiliki titik ekstrim. Tidak usah dicari. Termasuk kalau diskriminannya sama dengan 0. Jadi yang diingat, kalau diskriminannya lebih besar daripada 0, fungsinya akan memiliki titik ekstrim. Ya. Sekarang kita lihat berapa nilai x-nya. Saya faktorialkan dari sini ya. Kalau saya faktorkan berarti x min 1, x min 4. Ya. 1 min 4 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 4. Jadi ada dua titik ekstrim nanti. Yang pertama adalah absisnya 1, yang kedua absisnya 4. Ya. Berapa nilai ordinatnya? Anda masukkan. Kalau x-nya 1, Anda masukkan ke fungsi asalnya. X sama dengan 1 itu Anda masukkan kembali ke fungsi asalnya ini. Nanti y-nya ketemu berapa? Kalau x2-nya sama dengan 4, Anda masukkan ke fungsi asalnya, ketemunya berapa? Kalau saya ringkas di buku saya, untuk x sama dengan 1, ya, ini y-nya ketemunya 41. Kalau x2-nya 4, y2-nya ketemu 14. Jadi ada dua titik ekstrim. Ya. Titik ekstrimnya ada dua. 1, 41 dan 4 dan 14. Nah, sekarang Anda cek apakah titik ekstrim ini merupakan titik ekstrim yang maksimum atau minimum. Caranya bagaimana? Lihat turunan keduanya. Ya. Coba. Ya. Bentar. Ya, saya lanjutkan. Tadi kan ada dua titik ekstrim. Ada dua titik ekstrim. Ada dua. Yang pertama yaitu
1 dan 41. Kemudian yang kedua 4 dan 14. Sekarang ini kita cek apakah titik ekstrimnya ini maksimum atau minimum. Anda lihat dari turunan kedua fungsinya. Turunan pertamanya tadi kan Y sama dengan 6x kuadrat min 30 X plus 24. Ini turunan pertamanya. dy dx-nya. Berarti turunan keduanya berapa? D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan 12x min 30. Ya, ini turunan keduanya. Sekarang Anda cek yang pertama ini. Anda masukkan ke persamaan tadi. 12 kali 1 min 30 sama dengan 12 min 30. Min 18 ya. Lebih kecil daripada 0. Karena lebih kecil daripada 0, maka yang pertama ini adalah merupakan titik ekstrim maksimum relatif. Karena kemungkinan ada dua titik ekstrimnya. Kemudian kita cek yang kedua ini. 12 kali 4 min 30. Berarti 48 dikurangi 30, 18. Lebih besar daripada 0. Maka yang kedua ini titik ekstrim yang minimum. Itu cara mengeceknya. Nah, sekarang saya gambar grafiknya dengan menggunakan Grapher Free. Hasilnya seperti ini. Ya, lebih mudah pakai Grapher Free. Anda tentukan dulu nanti persamaannya di sini ya. Y sama dengan 2x pangkat 3 min 15x kuadrat plus 24x plus 30. Kalau saya gambar, ada dua titik ekstrim. Yang pertama titik ekstrim maksimum dengan koordinatnya 1, 41. Titik ekstrim minimum 4, 14. Ini disebut dengan titik ekstrim relatif maksimum. Ini relatif minimum. Yang dimaksud dengan titik belok itu yang mana? Titik belok itu syaratnya turunan kedua fungsinya sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Nanti akan ketemu absisnya berapa, ordinatnya berapa. Dah Anda cari. Kalau turunan pertamanya itu adalah 6x 6x kuadrat min 30x plus 24, maka turunan keduanya sama dengan 12x min 30 sama dengan 0. Ya, 12x sama dengan 30. X-nya sama dengan 30 per 12. Ya, 30 per 12. Ini titik beloknya untuk absisnya. (30 per 12 sama dengan berapa ini? Anda bagi dengan berapa? 6. Ini berarti 5 per 2. Ya, 2,5 ya. X-nya sama dengan 2,5. Untuk X 2,5 itu Y-nya Anda masukkan ke persamaan aslinya. Nanti Y-nya ketemu berapa? Berarti ini sebagai titik beloknya. Titik belok itu kalau di grafik ada di sini ya. Ini titik beloknya. Kecenderungan ini, garisnya ini. Ya, kemiringan garis titik belok itu dari sini. Ya. Anda masukkan kalau 2,5 ketemu berapa? Kalau 2,5. Coba dicari. Anda masukkan untuk X sama dengan 2,5. Berarti 2 pangkat 3 ya.
dikurangi 15 kali 2,5 kuadrat ditambah 24 kali 2,5 ditambah 30, 240. Coba 2 kali 2,5 dikurangi 15 kali 24 kali 2,5 ditambah 30, 27,5 ya. Kurang lebih ya 27. Ini jadi Y-nya. Ini Y-nya kalau kita cari 27,5. Jadi titik bolotnya ada di sini. Ada di sini. Titik belok. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau itu terkait dengan fungsi pangkat tinggi, maka semua fungsi pangkat tinggi itu akan memiliki titik belok. Tetapi tidak semua fungsi pangkat tinggi akan memiliki titik ekstrim. Dari mana mengetahui titik ekstrimnya? Untuk mengetahui ada tidaknya titik ekstrim dari sebuah fungsi pangkat tinggi, Anda harus mengeceknya dengan melihat nilai diskriminannya. Kalau nilai diskriminannya itu lebih besar daripada 1, maka fungsinya akan memiliki titik ekstrim. Tetapi kalau diskriminannya lebih kecil daripada 1 atau sama dengan 0 misalnya, maka fungsi pangkat tingginya tidak memiliki titik ekstrim. Tidak usah dicari. Ya, diskriminan itu kita peroleh dari turunan pertama fungsi pangkat tingginya. Dah, itu ya. Kira mudah. Nanti Anda lihat kembali di buku saya di halaman 77. Maksimum dan minimum fungsi. Saya ulang kembali. Ya, sekarang mencoba ya. Untuk menentukan titik ekstrim dari sebuah fungsi, kita menggunakan konsep turunan fungsi. Dengan syarat turunan pertama fungsinya harus sama dengan 0. Untuk mengecek apakah fungsinya maksimum atau minimum, kita lihat dari turunan kedua fungsinya. Kalau turunan kedua fungsinya itu lebih kecil daripada 0, maka fungsinya akan maksimum. Kalau turunan fungsi keduanya lebih besar daripada 0, maka fungsinya akan minimum. Ya. Dah, ya. Ini nanti Anda kerjakan. Ada 5 problem. Nanti Anda kerjakan. Dah, sekarang turunan fungsi digunakan untuk apa? Anda lihat di buku saya di halaman 79. Turunan fungsi digunakan untuk menentukan konsep elastisitas. Ya, saya kira di pengantar mikro Anda sudah berkenalan dengan konsep elastisitas. Elastisitas itu adalah, ada dua konsep elastisitas. Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Untuk kali ini saya hanya membahas konsep elastisitas permintaan, price elasticity of demand. Apa yang dimaksud dengan elastisitas itu? Elastisitas itu kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang tersebut. Ya, itu namanya elastisitas. Kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta karena perubahan harga barang tersebut. Nih, dalam konsep elastisitas permintaan, nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau nilai koefisien elastisitasnya lebih besar daripada 0, maka bersifat elastis. Kalau lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada 1, jadi nanti ada 3 kemungkinan ya. Seperti ini. Kalau misalnya ini fungsi permintaannya, ya,
ini lebih besar daripada 1, ini sama dengan 1, ini lebih kecil daripada 1. Ya, kalau lebih besar daripada 1, itu berarti permintaan barang tersebut bersifat elastis. Kalau sama dengan 1, unitary elastis. Kalau lebih kecil daripada 1, inelastis. Ya, inelastis. Permintaan terhadap apa misalnya? Daging sapi itu cenderung bersifat inelastis dibanding dengan permintaan terhadap kendaraan bermotor misalnya. Itu artinya apa? Inelastis itu artinya perubahan permintaan terhadap barang tersebut tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga barang. Itu namanya inelastis. Kalau bersifat elastis, itu artinya perubahan permintaan terhadap barang tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga barang. Ya. Itu ya. Nih. Konsep elastisitas permintaan itu bisa kita cari dengan menggunakan turunan fungsi. Jadi rumus yang dipakai, ini notasinya ya, sama dengan P dibagi Q kali turunan fungsi Q untuk P. Atau P dibagi Q dibagi turunan fungsi P untuk Q. Tergantung Anda meletakkan fungsinya. Apakah Q sama dengan fungsi dari P atau P sama dengan fungsi dari Q. Kalau Q sama dengan fungsi dari P, Anda kalikan dengan turunannya. Tapi kalau P sama dengan fungsi dari Q dibagi dengan P fungsi Q-nya. Ya. Nih. Contoh misalnya. Di buku saya ada di halaman 80. Misalnya fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Q sama dengan 25 min P kuadrat. Berapakah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 2? Jelaskan hasil perhitungan tersebut. Ya, Anda tentukan rumusnya dulu. Elas permintaan itu sama dengan P dibagi Q kali dQ dP. Sekarang Anda cari Q-nya dulu. Kalau P-nya 2, maka Q-nya ketemu 25 min 2 kuadrat. Q-nya sama dengan 21. Ya. Sehingga kalau saya masukkan ke rumusnya, P-nya itu 2 per Q-nya 21 kali turunannya ini. dQ dP. Berarti min 2P. Berarti 2 per 21 kali min 2 kali P-nya 2. Berarti sama dengan 4 min 8 per 21. Ya, Anda perhatikan. Untuk elastisitas permintaan, koefisiennya itu selalu negatif. Negatif itu menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan kuantiti itu berbanding terbalik. Sehingga ini kita abaikan. Ya, cukup ditulis dengan 8 per 21. Berarti permintaan terhadap barang tersebut bersifat inelastis. Inelastis itu artinya apa? Permintaan terhadap produk tersebut tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga barang. Inelastis. Permintaan terhadap pulpen, permintaan terhadap beras, permintaan terhadap gula, atau barang-barang kebutuhan pokok itu biasanya cenderung bersifat inelastis. Ya, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Ya. Sekarang yang paling penting adalah menerjemahkan apa arti dari 8 per 21 itu. Ya.
Artinya apa? Elastisitas permintaan terhadap sebuah produk itu nilainya 8/21. Artinya 8/21 itu berarti sama dengan berapa? 0, misalnya ya 0,38 katakanlah. Koefisien permintaan terhadap gula misalnya 0,38. Itu artinya apa? Yang penting membaca artinya, bukan sekedar menulis nilainya. Artinya 0,38 itu jika harga gula itu naik sebesar katakanlah 1%, maka kuantiti permintaan terhadap gula itu akan turun sebesar berapa? 0,38%. Ya, itu artinya 1 dikalikan dengan 0,38. Kalau misalnya harga gulanya naik 10%, bagaimana pengaruhnya terhadap jumlah permintaan terhadap gula? Maka permintaan terhadap gula itu akan turun sebesar 3,8%. Ya, dikalikan dengan koefisiennya ini, dikalikan dengan bukan koefisien, dikalikan dengan koefisien elastisitasnya 0,38. Jadi saya ulang ya. Misalnya koefisien elastisitas permintaan terhadap gula itu 0,38. Artinya apa? Artinya kalau harga gulanya naik 1%, dari mana? Ya tergantung. Anda menetapkan dari harga berapa? Misalnya dari harga 2. Kalau harga gulanya naik 1%, maka jumlah gula yang diminta itu akan turun sebesar 1% kali 0,38 atau 0,38%. Kalau harga gula naik 100%, katakanlah. Kalau harga gula naik 100%, maka jumlah gula yang diminta itu akan turun sebesar 38%. Ya, itu arti dari koefisien elastisitas permintaan terhadap sebuah produk. Jadi ada 3 tadi ya, bisa bersifat elastis, bisa bersifat inelastis, bersifat unitary elastis. Ya, tergantung dari angka elastisitasnya, koefisien elastisitasnya. Ya, nih. Dah. Kemudian penerapan yang kedua, turunan fungsi itu digunakan juga untuk menentukan biaya marginal. Biaya marginal. Nah, kemarin untuk pengantar sudah kita bahas, kalau kita membahas mengenai konsep biaya, ya, biaya itu kan kita sebut dengan total cost, merupakan penjumlahan daripada biaya variabel dan biaya tetap. Kemarin sudah di materi sebelum UTS, ya, di mana VC itu sama dengan A kali H, kalau FC-nya sama dengan B, atau dalam bentuk lain, maka TC itu sama dengan A kali H plus B. Ya, nih. Selain konsep biaya total, dalam konsep biaya kita juga mengenal konsep biaya rata-rata, average cost. Itu TC dibagi dengan H. Kemudian ada konsep average fixed cost, berarti fixed cost dibagi dengan H. Ya. Nah, yang kita cari adalah konsep biaya marginal, marginal cost. Marginal cost itu kalau menggunakan konsep turunan fungsi diperoleh dari turunan fungsi pertama dari biaya totalnya. MC, DTC, DH. Ya, nih. Ada konsep biaya total, ada konsep biaya rata-rata, ada konsep biaya marginal, ada konsep
biaya rata-rata tetap. Average variable cost, average cost, marginal cost, dan variable cost. Yang perlu kita pahami, kalau kita berbicara biaya, itu konsepnya adalah minimum. Ya. Meminimumkan pengeluaran untuk memproduksi barang. Ya. Jadi kalau biaya selalu konteksnya adalah minimum. Karena minimum, maka kalau digambar grafik fungsi biaya itu cenderung menunjukkan posisi kurvanya membuka ke bawah ya. Ada posisi minimum. Ada posisi minimum. Saya berikan contoh misalnya. Ya. Karena contoh ini seperti di buku saya. Misalnya saya mempunyai fungsi biaya total, katakanlah V sama dengan 2V pangkat 3 min 6V kuadrat plus 30V plus 54. Kalau Anda diminta untuk menentukan fungsi ya, fungsi marginal cost-nya, fungsi fixed cost-nya, fungsi average cost-nya, fungsi average variable cost-nya, fungsi marginal cost-nya, maka bisa kita selesaikan dengan mendasarkan pada fungsi biaya total. Misalnya kita mencari fungsi variable cost-nya. Variable cost-nya itu berarti sama dengan 2V pangkat 3 min 6V kuadrat plus 30V. Fixed cost-nya sama dengan 54. Kalau ditanya average fixed cost-nya, berarti sama dengan 54 per V. Dah. Sekarang kalau Anda diminta menentukan biaya rata-ratanya, average cost-nya itu sama dengan TC dibagi V. Berarti 2V kuadrat min 6V plus 30 plus 54 per V. Anda perhatikan, kalau ada sebuah fungsi di mana variabel bebasnya merupakan bilangan pembagi, ini kita sebut dengan fungsi hiperbolik atau fungsi pecah. Ya. Sebuah fungsi yang memiliki asimtot tegak dan asimtot datar. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana kalau Anda diminta menentukan fungsi marginalnya? Marginal cost itu sama dengan DTC dibagi dengan DH. Turunan fungsi biaya total untuk H-nya. Sekarang kita turunkan dari sini. Berarti sama dengan 6H kuadrat min 12V plus 30. Ini fungsi marginal cost-nya. Ya, fungsi marginal cost-nya. Nah, nih. Sekarang yang perlu Anda perhatikan. Kaitannya dengan grafik fungsinya, kalau Anda belajar di mikroekonomi pengantar mikro, ada hubungan antara biaya rata-rata dengan biaya marginal. Dalam bentuk grafik, fungsi marginal cost itu selalu memotong kurva average cost pada saat average cost-nya minimum. Average cost minimum. Jadi kurva marginal cost dalam struktur pasar apapun, nanti kita bahas mengenai struktur pasar sedikit, itu selalu memotong kurva average cost pada saat average cost minimum. Kenapa demikian? Karena pada saat average cost minimum, besarnya marginal cost itu sama dengan besarnya average cost. Itu adalah posisi yang paling efisien dalam melaksanakan kegiatan usaha. Selama marginal cost-nya itu masih sama dengan average cost-nya, maka kegiatan usaha itu masih bisa dijalankan. Ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, secara matematis bisa kita buktikan pada posisi AC minimum besarnya marginal cost sama dengan besarnya average cost. Ya. Bagaimana pembuktiannya? Buktinya, ya, kita tahu AC minimum itu syaratnya apa? AC aksen sama dengan 0. Ya. Turunan pertama dari fungsi biaya rata-ratanya itu sama dengan 0. Ya. Kita tahu bahwa AC itu kan sama dengan TC dibagi V. Ya. TC dibagi V. Yang tadi ya. Average cost itu kan sama dengan total cost dibagi V.
AC kan sama dengan TC dibagi Q. Maka kalau kita cari AC aksennya jadi berapa? T. Kan ini kan kita mencari apa namanya? Mencari turunan untuk persamaan yang berbentuk pembagian. Jadi kalau kita cari itu kan menjadi apa? TC aksen kali Q min TC kali Q aksen dibagi dengan Q kuadrat sama dengan 0. Kan ya? Nih, nah ini Anda kalikan dengan 0. Berarti kalau saya cari, ya, kalau ini saya buat ke atas saja ya. TC aksen berarti TC aksen kali Q min TC kali Q sama dengan 0. Ya. TC aksen kali Q min ini aksen ya. TC kali 1 sama dengan 0. Ya, berarti TC aksen kali Q min TC sama dengan 0. Ini saya pindah ke ruas sebelah kanan. TC aksen kali Q sama dengan TC. Ini saya pindah ke ruas sebelah kanan. TC aksen sama dengan TC dibagi Q. TC aksen itu ya. Aksen itu berarti sama dengan turunan fungsinya. Turunan fungsi daripada TC itu sama dengan marginal cost. TC dibagi Q itu sama dengan average cost. Sehingga terbukti pada saat average cost minimum, besarnya marginal cost sama dengan besarnya average cost. Itu untuk membuktikan. Ya. Sekarang saya buat dalam bentuk contoh. Misalnya ini. Ya. Diketahui TC sama dengan Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 15Q. Buktikan bahwa pada saat average cost minimum, besarnya average cost sama dengan besarnya marginal cost. Coba Anda cari dulu. Seperti cara saya tadi itu. Buktikan bahwa pada saat average cost minimum, besarnya average cost sama dengan besarnya marginal cost. Ya. Kalau diselesaikan bagaimana? Dari fungsi biaya total ini sekarang kita cari average cost-nya dulu. Average cost sama dengan TC dibagi Q. Berarti kalau dibagi Q, Q kuadrat min 6Q plus 15. Ini TC-nya, AC-nya ya. Average cost. Sekarang kita cari marginal cost-nya. Marginal cost DTC DQ. Berarti sama dengan 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Ya. Sekarang kita cari. Ini, kalau minimum syaratnya apa? AC minimum. Maka turunan pertama AC-nya sama dengan 0. Kalau Anda turunkan berapa? Ini berarti 2Q min 6 sama dengan 0. 2Q sama dengan 6. Q sama dengan 3. Ya, Q-nya sama dengan 3. Q sama dengan 3. Sekarang Anda masukkan untuk Q sama dengan 3 ini Anda masukkan ke average cost dan marginal cost-nya. Untuk Q sama dengan 3, Anda masukkan ke average cost-nya. Berarti 3 kuadrat min 6 kali 3 plus 15. 9 min 18 plus 15. Berapa ini?
6 ya. Misalnya ya. Sekarang Anda masukkan untuk G sama dengan 3G ke marginal cost-nya. Berarti 3 kali 3 kuadrat min 12 kali 3 plus 15. Sama dengan berapa ini? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ya. 6 juga ya. 27 dikurangi 36. Ya, 6 juga. Jadi sama ya. Jadi ini membuktikan secara matematik bahwa pada saat average cost minimum, besarnya marginal cost sama dengan besarnya average cost. Ya. Udah. Ini kalau ingin membuktikan gambarnya menjadi seperti ini. Ya, ini marginal cost-nya. Anda perhatikan. Marginal cost itu selalu memotong kurva average cost pada saat average cost-nya minimum. Nah, ini. Pada saat average cost minimum, besarnya marginal cost sama dengan average cost. Berapa besarnya? 3. Ya, ini posisi minimumnya. Ini adalah average cost minimum. Di mana average cost-nya sama dengan, atau H-nya sama dengan 3. Kalau H-nya sama dengan 3, maka average cost-nya sama dengan 6, marginal cost-nya sama dengan 6. Sama. Jadi ini sumbu H, yang horizontal, yang vertikal sumbu marginal cost, average cost. Ini sumbu biaya, ini sumbu quantity. Ya. Ya, Anda perhatikan ya. Biaya selalu menunjukkan kecenderungan posisi yang minimum. Nih, dah. Sekarang yang ketiga, penerimaan marginal, marginal revenue. Dah, kita berbicara mengenai konsep penerimaan. Kemarin sudah kita singgung sedikit mengenai total revenue. Ya. Jadi kemarin kita memiliki fungsi TR. TR penerimaan itu sama dengan P kali H, total revenue. Terkait dengan price, ya, price ini khusus ya, price atau harga itu sebenarnya penentuannya tergantung pada posisi produsen di dalam pasar. Secara ekstrim kalau Anda belajar di mikro kembali, produsen itu ada dalam pasar persaingan sempurna. Ya, kalau produsen berada dalam pasar persaingan sempurna, dalam realitasnya memang tidak ada. Tapi yang mendekati ke arah bentuk pasar persaingan sempurna itu banyak. Misalnya apa? Produk yang dijual cenderung bersifat homogen. Ya, jumlah produsennya banyak. Karena jumlah produsennya banyak, maka harga pasarnya itu merupakan harga yang sifatnya given. A. Ya. Jadi masing-masing produsen, penjual tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Karena harganya given, maka penerimaan penjualannya itu sama dengan P kali H atau sama dengan A kali H. Ya, ini. Yang kedua adalah posisi produsen dalam pasar monopoli. Cirinya apa? Ciri monopoli itu ekstrimnya hanya ada satu penjual dalam pasar. Karena ada satu penjual dalam pasar, maka harganya itu mencerminkan fungsi permintaan pasarnya. Jadi P-nya ini mencerminkan A, B, H. Karena P mencerminkan harga pasarnya, maka TR-nya itu sama dengan AH min BH kuadrat. Beda ya? Nih. Ya, sehingga realitas di empirik, kalau kita melihat struktur pasarnya itu cenderung bersifat persaingan sempurna, untuk memperoleh keuntungan nanti ya, produsen itu tidak bisa mempengaruhi harga. Dia hanya bisa menjual barangnya lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi kalau pasarnya monopoli, untuk memperoleh keuntungan lebih banyak, dia melakukannya dengan mempengaruhi harga pasar.
merubah harga pasar. Ya, itu ya. Jadi contoh paling mudah misalnya apa? Katakanlah komoditi primer. Ya, pasar apa misalnya? Pasar beras. Karena pasar beras itu cenderung bersifat persaingan sempurna, maka bagi penjual beras itu untuk memperoleh keuntungan lebih banyak, dia tidak berbicara pada tingkat price, tapi dia berbicara pada tingkat quantity. Menjual barangnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Tapi kalau struktur pasarnya monopoli, untuk memperoleh keuntungan lebih banyak, dia akan berbicara pada tingkat harga. Dijual dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, yang penting ini Anda perhatikan ini. Ini struktur pasarnya. Ya, dah. Saya ulang kembali. Nah, dari fungsi TR ini, P kali V, apapun struktur pasarnya, nanti kita bisa menurunkan fungsi average revenue. Average revenue itu berarti TR dibagi dengan V. Kemudian juga ada marginal revenue. Itu berarti DTR dibagi dengan DV. Coba Anda perhatikan sedikit. Ya, saya ulang sedikit. Kita lihat pada struktur pasarnya. Ya, kalau pada pasar persaingan sempurna, ya, nanti average revenue itu akan sama dengan marginal revenue sama dengan harga jual produknya. Jadi kalau digambar, kalau struktur pasarnya persaingan sempurna seperti ini. Ini AR, MR sama dengan P. Ini R-nya. Ya. Tapi kalau dalam pasar monopoli, untuk ciri utamanya ya, dalam pasar monopoli, average revenue itu sama dengan harga jual produknya. Sedangkan marginal revenue-nya itu sama dengan, ya berbeda. Sehingga grafiknya itu kalau pasarnya monopoli seperti ini. Ya ini. Ini marginal revenue-nya, ini average revenue sama dengan harga jual produknya. Ya, itu membedakan aja. Jadi Anda ingat ya, kalau harga jual pasarnya itu sama dengan harga yang ditetapkan flat, berarti produsen dalam pasar persaingan sempurna. Tapi kalau harga jual produknya itu mencerminkan fungsi permintaan pasarnya, maka struktur pasarnya adalah monopoli. Contoh misalnya ini ya. Ini saya berikan contoh ini. Ini contoh yang ada di buku saya. Anda lihat di buku saya di halaman halaman 87. Halaman 87. Halaman 87. Coba Anda cek dulu. Halaman 87 coba Anda lihat misalnya ya. Katakanlah itu. Misalnya diketahui fungsi permintaan produsen monopoli. Nah, selalu bicara seperti itu. Fungsi permintaan produsen monopoli katakanlah FD, P sama dengan 10 min 5 per 3 V. Nah ya, misalnya ini. Dah. Tentukan berapa besar penerimaan total maksimumnya. Gambarkan kurva TR, AR, dan MR-nya dalam sebuah diagram. Kalau diketahui fungsi permintaan ini, maka kita bisa menentukan fungsi TR-nya. TR sama dengan P kali V, berarti sama dengan 10 min 5 per 3 V kali V. Atau TR-nya sama dengan 10 V min 5 per 3 V kuadrat. Dah.
kita bisa mencari AR-nya. AR TR dibagi Hi. Berarti 10 min 5 per 3 Hi. Kemudian kita bisa mencari MR-nya. DTR DHI. Ya, MR itu dari sini. Turunan pertama fungsi total revenue-nya. Berarti sama dengan 10 min 10 per 3 Hi. Ya, 10 per 3 Hi. Ini MR-nya. 10 min 10 per 3 Hi. Ya. Sehingga kalau digambar, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini kurva TR-nya. Ini adalah fungsi TR. TR itu berbeda dengan biaya. Penerimaan itu konteksnya adalah maksimum. Memaksimumkan penerimaan. Sehingga ini adalah TR maksimum. Syaratnya apa kemarin? TR aksen sama dengan 0. TR aksen 2-nya lebih kecil daripada 0. Ya. Anda bisa menentukan berapa posisi TR yang paling tinggi. Penerimaan yang paling besar berapa? Kalau dalam grafik ini Anda masukkannya ke sini. 3 Anda masukkan ke fungsi TR-nya. Nanti ketemunya berapa? 10 kali 3, 30 min 5 per 3 Hi kuadrat. Ya. Bisa Anda cari dari sini. Jadi grafiknya seperti ini. Ini grafik TR-nya. Kemudian yang kuning ini adalah grafik average revenue-nya. Mencerminkan harga jual produknya. Kemudian yang hijau ini adalah marginal revenue-nya. Jadi marginal revenue itu membagi fungsi itu menjadi 2 bagian sama besar. Tepat pada ini. Pada saat TR-nya maksimum, besarnya MR itu sama dengan 0. Berarti Anda bisa buktikan secara matematik. Ya. Jadi misalnya nanti kalau ada pertanyaan, buktikan bahwa pada TR maksimum besarnya MR sama dengan 0. Nah, coba Anda cari. Buktikan secara matematis bahwa pada saat TR-nya maksimum, MR-nya sama dengan 0. Ya. Karena grafiknya selalu seperti itu. Ya. Grafiknya kalau digambar, itu selalu seperti ini. Ini ya. Saya buat kurang bagus ini ya. Ini pada saat TR-nya maksimum, ini MR-nya, ini MR, ini AR, ini P-nya. Jadi pada saat TR-nya maksimum, MR-nya pasti sama dengan 0. Ini R, ini Hi-nya. Ya, grafiknya seperti itu. Ya, ya. Jadi kita sudah membahas mengenai konsep biaya marginal, konsep penerimaan marginal yang kita turunkan dari total revenue. Kalau biaya marginal kita turunkan dari total cost. Sekarang yang berikutnya kita akan membahas mengenai analisis keuntungan maksimum. Ya, sama dengan penerimaan. Kalau berbicara mengenai keuntungan atau bisa kita sebut dengan profit, itu tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Dalam konteks ekonomi selalu seperti itu. Tidak ada kalau bicara keuntungan itu adalah minimum. Memaksimumkan keuntungan. Apa keuntungan maksimum itu? Adalah tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian yang minimum. Dapat disidik dengan menggunakan pendekatan diferensial sederhana. Ya. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari rumus asalnya. Laba itu sama dengan TR min TC. Profit itu akan optimum dalam hal ini adalah maksimum jika yang pertama, turunan fungsi laba untuk Hi-nya sama dengan 0. Ini kita sebut dengan syarat yang diperlukan, necessary condition. Dan
turunan kedua fungsinya lebih kecil daripada 0. Ini sufficient conditionnya, syarat yang mencukupi. Atau bisa menggunakan cara yang kedua, laba itu akan maksimum jika besarnya marginal revenue sama dengan besarnya marginal cost dan turunan MR untuk H itu lebih kecil ya, lebih kecil dibanding dengan DMC untuk H-nya. Ya, boleh menggunakan dua cara ini untuk menentukan posisi laba maksimum. MR sama dengan MC, syarat yang diperlukan, syarat yang mencukupi, turunan pertama fungsi MR untuk H-nya lebih kecil dibanding dengan turunan fungsi MC untuk DH-nya. Ya, saya berikan contoh misalnya. Contoh ini ada di buku saya di halaman 88. Coba dilihat dulu. Dibuka buku saya halaman 88. Ya, misalnya ini. Diketahui fungsi permintaan P24 min 8H. Biaya total yang dikeluarkan TC sama dengan 2H kuadrat plus 4H. Tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar keuntungan yang diperoleh produsen maksimum. Ya. Dah. Gimana? Kita masukkan laba sama dengan TR min TC. Sekarang kita cari dulu TR-nya dulu. TR itu kan sama dengan P kali H. Berarti TR sama dengan 24H min 8H kuadrat. Maka labanya itu sama dengan 24H min 8H kuadrat min 2H kuadrat min 4H. Atau laba sama dengan min 10H kuadrat plus 20H. Ini fungsi labanya. Ya. Agar labanya maksimum, maka turunan pertama fungsi labanya harus sama dengan 0. Anda turunkan. Min 20H plus 20 sama dengan 0. 20H sama dengan 20H sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ingin memperoleh keuntungan yang maksimum, maka barang yang dijual atau diproduksi itu sebesar 1 unit misalnya. Ya. Nah, berapa besar labanya? Yang Anda masukkan ke sini. Kalau H sama dengan 1, maka labanya sama dengan min 10 kali 1 kuadrat plus 20 kali 1. Labanya sama dengan 10. Ya. Nah, ini namanya menggunakan pendekatan kurva total. Ya, menggunakan pendekatan kurva total. Kita juga bisa membuktikan dengan menggunakan pendekatan kurva rata-rata. Ya. Ya, kalau kurva rata-rata bagaimana? Ya, kita cari dulu dari TR-nya. TR-nya tadi kan berapa? TR-nya sama dengan 24H min 8H kuadrat. Dari sini kita cari MR-nya. MR sama dengan DTR DH. Berarti 24 min 16H. Sekarang TC-nya. Tadi kan berapa? 2H kuadrat plus 4H. Berarti MC-nya sama dengan 4H plus 4. Dah, sekarang laba itu kalau MR sama dengan MC. Berarti 24 min 16H sama dengan 4H plus 4. Berapa ini? Ini ke sini. 20H sama dengan 20. H sama dengan 1. Sama ya? H sama dengan 1. Sama. Jadi posisi labanya seperti itu. Bisa menggunakan pendekatan yang kedua. MR sama dengan MC.
Dah. Ini untuk menentukan posisi laba maksimum. Dah ya. Jadi saya ulang kembali. Untuk menentukan posisi laba atau profit maksimum itu bisa kita gunakan dua pendekatan. Ya. Laba maksimum dua pendekatan. Yang pertama, turunan pertama fungsi laba untuk V sama dengan 0. Atau yang kedua, MR sama dengan MC. Kalau syarat yang diperlukan ini sudah sesuai, pasti syarat yang mencukupi akan terpenuhi juga. Anda gunakan dua syarat ini aja. Turunan pertama labanya untuk V sama dengan 0, MR sama dengan MC. Ya, dah. Sekarang yang terakhir penerimaan maksimum dari pajak. Ya. Penerimaan maksimum dari pajak. Anda lihat di buku saya di halaman 89. Ya. Ya. Penerimaan maksimum dari pajak. Maksudnya apa? Anda lihat di buku saya halaman 89. Kalau pemerintah mengenakan pajak atas barang yang diproduksi atau dijual, ini seperti bahasan kita kemarin akan menyebabkan kenaikan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Akibatnya apa? Harga jual barang yang ditawarkan juga akan naik sebesar pajak yang dibebankan. Dalam hal ini, kalau pemerintah mengenakan pajak, itu akan berpengaruh terhadap struktur biaya. Ya, kita tahu biaya sebelum pajak itu kan TC sama dengan FI. Ya, kalau pemerintah mengenakan pajak, maka TCT-nya sama dengan FI plus T kali Hi. Atau TCT sama dengan TC plus T kali Hi. Ini kenaikan biaya total setelah dikenakan pajak, yaitu biaya total sebelum dikenakan pajak ditambah pajak per unit dikalikan dengan Hi-nya. Dengan demikian, labanya akan berubah. Laba akan sama dengan TR min TCT. Kalau tidak ada komponen pajak kan laba sama dengan TR min TC. Ya. Ini tidak ada komponen pajak. Kan ini. Sebelumnya kan ini. Kalau ada komponen pajak maka laba sama dengan TR min TCT. Tujuan produsen sama. Agar labanya maksimum, maka sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua MR sama dengan MCT. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kan MR sama dengan MC, sekarang MR sama dengan MCT. Ya. Kemudian Anda perhatikan, karena ini pajak, maka ada komponen penerimaan pajak. Sebentar. Ya. Karena ini ada komponen pajak, maka ada penerimaan pajak pemerintah. Penerimaan pajak pemerintah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Penerimaan pajak itu T besar sama dengan T kali Hi. Anda ingat ini aja. Tujuan apa? Karena ini berkaitan dengan penerimaan sama dengan keuntungan, tujuannya adalah maksimum. Agar T-nya maksimum, nanti kita pakai dua syarat, T aksen sama dengan 0, T aksen 2 lebih kecil daripada 0. Nah, nanti kita lihat pada contoh soal.
Ya, yang penting konsepnya harus dipahami. Silakan sekali lagi dibuka di buku saya halaman 89. Ya, contoh misalnya ya. Ini saya ambil di contoh soal di luar buku yang saya pegang. Ya, misalnya begini, fungsi permintaan yang dihadapi produsen monopoli, karena ya struktur pasarnya monopoli. P sama dengan 20 min 0,2 Hi. Kemudian biaya total yang dikeluarkan 20 min 4 Hi plus 0,1 Hi kuadrat. Berapa pajak per unit yang harus ditetapkan pemerintah agar penerimaan pajak dan juga keuntungan produksinya maksimum? Ya, nah, caranya bagaimana? Kita tentukan dulu fungsi biaya total setelah pajak. TCT sama dengan TC plus T kali Hi. Berarti TCT-nya sama dengan 20 min 4 Hi plus 1/10 Hi kuadrat plus T kali Hi. T-nya yang kita cari nanti ya. Ini fungsi biaya total setelah dikenakan pajak. Ya. Nih. Dah. Ini, sekarang yang kedua kita cari TR-nya dulu. TR sama dengan P kali Hi. Berarti sama dengan 20 Hi min 2/10 ya. 2/10 Hi kuadrat. Langsung nih saya kalikan dengan Hi. Ini TR-nya. Ya. Dah, dari sini sekarang Anda membentuk fungsi profitnya. Bentuk fungsi labanya. Laba sama dengan TR min TCT. Labanya berapa? 20 Hi min 2/10 Hi kuadrat min 20 plus 4 Hi min 1/10 Hi kuadrat min T kali Hi. Ya, berarti labanya berapa ini? Ini Anda jumlahkan dulu yang mempunyai kuadrat min 3/10 Hi kuadrat. Kemudian plus 24 Hi ya. Ini ada jumlahkan ini, kemudian min 20 min T kali Hi. Jadi fungsi labanya setelah kita gabung menjadi berbentuk seperti ini. Ya. Dah. Sekarang dari fungsi laba ini Anda turunkan agar labanya maksimum, maka turunan pertama labanya harus sama dengan 0. Dari sini kita turunkan. Berarti min 6/10 Hi plus 24 min T sama dengan 0. Ya. Bentar. Saya buat satu lagi bentuk persamaan. Ya, dari sini kan ya tadi. Min 6/10 Hi plus 24, ini ya. Ya. Min 6/10. Tadi kan bentuknya menjadi seperti ini. Min 6/10 Hi plus 24 min T. Saya cek dulu. Ya, min T sama dengan 0. Plus 24 ya.
plus 24 min T sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita keluarkan fungsi penerimaan pajaknya yang akan kita cari nanti. Berarti T sama dengan min 6 per 10 Hi plus 24. Ini adalah fungsi pajak per unitnya. Kalau fungsi pajak per unitnya sudah diketahui, sekarang kita masukkan ke fungsi penerimaan pajak pemerintah. T sama dengan T kali Hi. Berarti sama dengan min 6 per 10 Hi plus 24 kali Hi. Ini, saya rubah. Berarti min 6 per 10 Hi kuadrat plus 24 Hi. Ya, dah, 6 per 10. Nah, tujuan pemerintah kan memaksimumkan penerimaan pajak, ya, agar maksimum, maka T aksen sama dengan 0. Kalau Anda turunkan berapa ini? Jadi min 12 per 10 Hi plus 24 sama dengan 0. Kan ini. Saya buat lagi persamaannya. Ya, ya. Min 12 per 10 Hi plus 24. Ya. Oke, dari sini ya. Kita mulai lagi dari sini. Ini tujuan pemerintah kan memaksimumkan penerimaan pajaknya sama dengan 0. Saya ulang. T maksimum tadi kan T aksennya sama dengan 0. Berarti min 12 per 10 Hi plus 24 sama dengan 0. Saya cek dulu ke atas. Min 12 per 10 Hi plus 24 sama dengan 0. Ya, berarti berapa ini? Ini saya pindah ke ruas. Berarti 12 Hi sama dengan 240 Hi sama dengan, ya, ya, berarti Hi-nya berapa? 20 kan ya. Jadi kalau pemerintah ingin atau perusahaan tersebut kalau ingin memaksimumkan keuntungannya, maka dia harus menjual barangnya sebanyak 20 unit, katakanlah itu ya. Sekarang yang ditanyakan tadi kan berapa pajak per unit yang harus dikenakan pemerintah. Ya, sekarang kita masukkan untuk Hi sama dengan 20, kita masukkan ke fungsi pajak per unitnya tadi. Fungsi pajak per unitnya kan ketemu berapa tadi? T. Ya, kita cek dulu ke atas. T sama dengan berapa tadi? Ini ya, min 6 per 10 Hi plus 24. Ya, min 6 per 10 Hi plus 24. Berarti T-nya, sekarang kalau kita masukkan 20 berapa? Min 6 per 10 kali 20 plus 24. Berarti min 6 kali 2 plus 24. T-nya sama dengan 20. T-nya sama dengan berapa? 12 ya. T-nya sama dengan 12. Jadi kalau pemerintah ingin memaksimumkan penerimaan pajaknya, maka pajak per unit yang atau pajak spesifik yang dikenakan pada produsen itu sebesar 12 satuan uang. Bisa rupiah, bisa dolar, dan sebagainya. Ya, 12 ini. Berapa besar penerimaan pajak pemerintahnya? Ya, Anda masukkan ke sini. T sama dengan T kali Hi. T-nya 12 kali Hi-nya 20. Berarti 240.
Jadi penerimaan pajaknya 250. Kalau misalnya Anda diminta menentukan keuntungan produsennya berapa, yang Anda masukkan ke fungsi labanya tadi. Ya. Kalau ini penerimaan pajak pemerintah, kalau ditanya produsen, yang Anda masukkan ke fungsi labanya tadi berapa. Ya, nanti ketemu berapa. Itu ya. Saya kira itu. Ya. Ya, ini saya kira yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, saya minta diulang kembali ya. Anda membaca buku saya sekali lagi, Anda pelajari di buku saya mulai halaman berapa tadi? Halaman 71 sampai dengan halaman 71 sampai halaman 94. Ya. Silahkan dibaca buku saya. Ya, silahkan dibaca, dipelajari. Ya. Dah, saya kira itu ya. Ini saya minta diulang kembali. Jadi materi saya hari ini adalah membahas mengenai konsep turunan fungsi, kemudian kaidah-kaidah turunan fungsi untuk konstanta, kemudian variabel, kemudian penjumlahan, pembagian, kemudian fungsi komposit, dan seterusnya, kemudian penerapannya. Yang pertama adalah membahas mengenai konsep elastisitas, kemudian biaya marginal, kemudian penerimaan marginal, kemudian keuntungan maksimum, kemudian yang terakhir yaitu pengaruh pajak terhadap produsen. Ya, untuk pengantar dulu. Minggu depan saya akan membahas kembali untuk materi yang lebih bersifat spesifik, penerapan di bidang yang belum itu untuk produksi. Ya. Nah, untuk Anda tugasnya adalah mengerjakan soal yang sudah saya sampaikan di bagian tengah tadi. Ada 5 soal yang harus Anda kerjakan. Tapi saya memberikannya dalam bahasa Inggris, nanti silakan diterjemahkan sendiri ya, supaya lebih mudah nanti. Saya kira gampang aja, ambil poin-poin yang pokok Anda kerjakan. Saya berharap soal itu terutama dikerjakan bagi mahasiswa yang kemarin nilai middle-nya tidak begitu bagus. Ya, silakan dikerjakan untuk menambah poin. Ya, yang middle-nya tidak memenuhi ketuntasan. Tapi dibanding kelas yang lain, saya kira kelas C ya, agak lebih bagus. Tapi soal yang saya taruh di bagian tengah tadi, nanti bisa Anda kerjakan. Minggu depan akan saya cek apakah Anda sudah mengerjakan atau belum. Saya minta semua harus mengerjakan. Karena materi itu ada di bagian tengah, maka mau tidak mau Anda harus memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Mulai dari awal sampai dengan terakhir. Ya. Itu ya, saya kira. Saya kira itu. Terima kasih. Nanti silakan kalau Anda mau memberikan komentar. Kalau ada yang salah nanti akan saya revisi kembali. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat. Tapi yang penting sekali lagi, Anda harus baca buku. Matematika itu kalau tidak pakai buku pegangan agak sulit. Ya, oleh karena itu saya minta baca buku, latihan soalnya dikerjakan, dan saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Kalau Anda terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mari kita tutup kuliah kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.